sallallahu alaihi wasallam, wa khususan di Sayyidah Fatimah Zahra binti Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Sayyidina Khalid bin Walid wa Kiai Haji Saleh Darat wa Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan wa Kiai Haji Hadratus Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari Syekhul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iya, kenapa jangan saya sallallahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-haqqul hayyul qayyum, al-qaharul wahhab, al-fattahul wahid, as-samadul ahad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ar-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudus, As-Salamul Mu'min, Al-Muhaiminul Aziz, Al-Jabbarul Mutakabbir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-Khaliqul Bari, Al-Musawwirul Ghaffar, Al-Qaharul Wahhab, Ar-Razzaqul Fattah, Al-Alimul Qabir, Al-Basitul Khafi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ar-Rafi'ul Mu'in, Al-Mudhilus Samin, Al-Basirul Hakam, Al-Adlul Latif, Al-Khabirul Halim, Al-Azimul Ghafur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asy-Syakurul Ali, Al-Kabirul Habib, Al-Muqitul Hasib, Al-Jalilul Karim, Ar-Raqibul Mujib, Al-Wasi'ul Hakim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-Wadudul Majid, Al-Ba'isus Syahid, Al-Haqqul Wakil, Al-Qawiyul Matin, Al-Waliyul Hamid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Al-Musirul Mubdi, Al-Mu'idul Muhyi, Al-Mumitul Hayyu, Al-Qayyumul Wajid, Al-Majidul Wahid. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
as-somadul qadirul muqtadir al-muqaddimul muakhir al-awwalul akhir az-zahirul batin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah al-waliyul muta'alli al-barut tawab al-muntaqimul afu ar-rauful malikul mulku la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Dzul jalali wal ikram al-muqsitul jami' al-ghaniyul mughni al-mani'u daru la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah an-nafi'un nur al-hadi'ul badi al-baqiyul waris ar-rasidu sabur la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah hu hak hu hak hu hak hu hak hu hak hu hak hu qayyum 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 hu qahar hu qahar hu qahar hu qahar hu qahar hu wahab hu wahab hu wahab hu wahab hu wahid hu wahid hu wahid hu somad hu somad hu somad hu ahad hu ahad hu ahad 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 Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tankhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tubda bihil hawa idu wa tunaru bihil rogo ibu wa husnul hawa timi wa yasasal gomamu biwazihil karimi wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumila ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ullahumul Fatihah. Ya Allah ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Ya Allah wa alaina wa liman hadir fi hajjal majlis wa liman afaka fi hajjal majlis farzuqhum rizqan katsiran wa wasi'an min kulli jihatin min jami'i bi minati makhluqatin bimadi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa zid min kiti dunya wa zid qabri wal akhirah wa dikit dunya wa dikit yaumil qiyamah wa min jawali nikmatika idlana min jawali nikmatika wa tahuli afiatika wa fajati nikmatika wa jami syaqatika ya rabbal alamin.
أعذ لنا من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء وسمطة الأعداء وضيق الدنيا وضيق يوم القيامة وخصوصا لأهل القبور يا الله لساداتنا فاطمة الزهراء بنت سيدنا محمد وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا خالد بن والid وكيai Haji Syekh Soleh Darat وسيخ محمد خليل Bangkalan وكيai Haji Hadratus Syekh Muhammad Hasim Al-Ash'ari وفيصل بن إبراهيم Al-Qab وحاجي عبد العزيز بن حاجي مصدر وحاجي مصدر بن أمري وحاجة مسرقية بنت إندرا وإندرا بن مودة واربايا بنت دامang وحاجي سليمان Kurdi bin Said وحاجة حيراني بنت دارس واصبر على قراءتنا هذه وغيرها صوابا مثل ذلك وتقبل منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا وعليهم وأهلكم ووالدينا وأهل من حاضر في هذا المجلس يا ربنا فتقبل دعاءنا ما قرأناه وخبرناه وحللناه زيادة في شرف النبي المصطفى سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah nabhasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Sirrul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati keberkahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, keberkahan kita, kesehatan tubuh kita, kesehatan batin kita, kebenaran tawajuh ruh kita kepada Allahur Rabbi Azza wa Jalla benar-benar dapat kita rasakan dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Waqala radhiyallahu anhu, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qala Allah Ta'ala fi kitabillahil azim, Allah berfirman, taqsya'irru minhu juludul ladzina yakshawna rabbuhum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Az-Zumar ayat 23. Taqsya'irru minhu julud, bergetarlah, minhu julud, kulit kalian, yaitu orang-orang yang alladzina yakshawna rabbahum, orang-orang yakshawna, yang takut kepada Tuhannya, bergetar kulitnya. Pernahlah kita kayaknya lah, ini firman Tuhan surah Az-Zumar. Jadi jar Tuhan di dalam Quran surah Az-Zumar, orang yang takut itu ada tandanya. Tandanya ialah bergetar kulitnya. Pernah dengar Datu Landak lah, Datu Landak di Martapura dulu. Kisahnya Datu Landak tuh bila berzikir kepada Allah, bulu kuduk beliau berdirian, rambut-rambut beliau berdirian, bergetar saking takutnya kepada Allah. Summa talinu juluduhum, kemudian menjadi lunaklah kulit itu, menjadi tenang maksudnya. Wa qulubuhum, dan hati mereka pun menjadi tenang. Ila zikrillah, karena mengingat Allah. Quran surah Az-Zumar ayat 23. Subhanallah. Kemudian firman Allah lagi, kata Syekh, apaman syarahallahu sadrahu lil Islam, apakah orang-orang yang Allah bentangkan hatinya, sadrahu, dadanya untuk Islam, menerima Islam dengan benar dan baik, fahuwa ala nurin mir rabbih,
Itulah nur Allah kepada hambanya itu. Jadi bila orang merasa senang, nyaman dengan beragama ini, dengan mengingat Allah, berarti ada nur sudah ditetapkan Allah di hatinya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum. Tetapi celakalah orang-orang yang di hatinya keras, tidak mengingat Allah, min dzikrillah, daripada mengingat Allah. Jadi menurut Allah dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 22, orang yang berhati keras batu itu ialah orang yang tidak mau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita hari-hari kita banyak lupa dengan Allah, paling ingat waktu sholat 5 waktu saja, berarti hati kita masih keras. Qasiyah, masih keras. Lunakkan hatimu dengan banyak mengingat Allah. Bagian ini adalah bab al-wazdu. Al-wazdu, nanti saya terangkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, jazbatun min jazbatil haqqu tuwazi amala saqalain. Rasulullah pernah bersabda, kata Syekh, jazbah itu tarikan Allah kepada seorang mukmin. Jadi ada, bila hambanya disayangi Allah, pasti ditariknya oleh Allah, pasti dijazbah Allah. Bila hamba itu disayang, siapa aja itu jazbah. Itu adalah jazbah, tarikan dari Allah al-haq, tuwazi, timbangannya amalas saqalain, melebihi timbangan langit dan bumi. Saqalain juga berarti seluruh makhluk jin dan manusia. Bila orang sudah dijazbah Allah, amalnya itu senilai seluruh amal seluruh makhluk, baik jin dan manusia. Kayak apa, Beb? Anda kelebihan bisa amal kayak itulah. Pengen lah. Nah, kenapa kita ini kalah dengan para aulia Allah? Karena aulia Allah itu dapat amalan jazbah dia dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang amalnya itu nilainya sebanding dengan amal seluruh makhluk manusia dan jin. Nah, kayak apa nih? Makanya keagungan yang diberikan Allah kepada Rasulullah itu begitu mulianya. Jibril itu kurang apa? Kepalanya para malaikat, Jibril itu harus tunduk kepada Rasulullah. Nah, itu Rasulullah. Makanya dalam Isra Mi'raj, lihat siapa yang bisa masuk ke Sidratul Muntaha? Rasulullah. Ilmunya kita dikasih enggak? Dikasih. Itulah sholat 5 waktu kita, ya kan? Di dalam sholat itu ada kalimat ucapan baginda Rasulullah, musyahadah, berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kalimatnya? Asyhadu an la ilaha illallah, dimulai dengan atahiyatul mubarakah sampai kalimat tahiyat yang kita baca pada tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Ini sudah kita jelaskan bagian ini. Nah, jazbah. Wa qala Ali karamallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, man la wajada lahu la dina lahu. Barang siapa yang tidak mendapatkan al-wajdu pada dirinya, maka sama seolah-olah dia tidak pernah beragama dalam agama ini, yaitu agama Islam. Nah, al-wajdu itu apa? Qala al-Junaid al-Baghdadi, berkata Imam Junaid al-Baghdadi, al-wajdu fi masadafatil batin minallahi waridun yurasu sururan wa haznan. Al-wajdu itu ialah terdampak atau terbit atau diadakan Allah pada batin seorang hamba. Waridun yurasu sururan, yang datangnya itu berupa rasa gembira dan rasa takut. Gembira dan takut. Makanya Nabi itu diutus basiran wa naziron, memberi kabar gembira dan kabar takut. Di hatimu itu harus ada gembira dan takut. Gembiranya bagaimana, takutnya yang bagaimana, kan gitu tuh. Bukan asal gembira dan takut. Ada gembira asli,
ada gembira palsu, ada takut asli, ada takut yang tidak, atau takut yang palsu. Subhanallah. Nah, ini al-wajdu ini harus ada. Fal wajdu ala nau'aini. Wajad atau al-wajdu itu terbagi dua keadaan. Ini supaya kita tahulah diri kita nih. Sir kita itu sudah ada ndak ini? Nah, perlu kita tidak urusan orangnya tua atau muda, yang penting kita punya ini. Nah, wajdu jasmaniyah an-nafsaniyah. Pertama adalah wajad al-wajdu jisim jasmani yang bersifat nafsaniyah. Ini bukan perhatian kita, tapi harus tahu juga. Wa wajadar ruhaniyah wa wazdur ruhaniyatir rahmaniyah. Wazdu yang kedua adalah wazdur ruhaniyah, wazdur ruh yang bersifat rahmaniyah. Jadi ada jasmani, ada ruhani. Nah, itu jadi ya lah. Ruhani itu sifatnya rahman Allah, sedangkan jasad itu sifatnya nafsiyah. Bagaimana itu? Al-wajdu nafsaniyah ayatawajadahu biquwatil jismi bi ghairi quwatil jazbatil ghalibatir ruhaniyati misli riya was-sum'ah wasyahra. Al-wajdu yang pertama adalah sifatnya jasmani. Sifat jasmani ini dia memiliki gejolak kekuatan pada diri kita. Dia mendorong kita. Yang biasa manusia tidak bisa menahannya. Tapi ini bukan perhatian kita, tapi kita perlu tahu. Dia memiliki kekuatan gejolak pada hati kita, pada jiwa kita, gejolak, tapi dia bukan yang dimaksudkan dalam pembicaraan ini. Karena sumbernya dari nafsu kita, sumbernya dari nafsu. Seperti riya. Tahulah riya, tahu ya kalau lah ingin dipuji orang, manusia beramal kebaikan apa aja, menolong orang ke apakah, ingin supaya dilihat orang bahwa kita melakukannya. Ujub, ya lah, merasa bangga kita dapat diketahui orang baiknya, bagusnya diri kita. Nah, ini paling berbahaya di hati. Bila ada di hati ini, cepat hilangkan. Al-kibru, kibru itu sombong, angkuh. Nah, ini hilangkan. Wahajal kismu kulluhu batil. Semua ini adalah batil yang harus engkau enyahkan. Li'anna ikhtiyarahu ghairu maglubin wa maslubin. Wala yazuzul muwafaqati bimisli hajal wajri. Bila engkau menemukan wajad seperti ini, al-wajdu seperti ini, tinggalkan secepatnya. Nah, tinggalkan secepatnya al-wajdu ini. Lalu al-wajdu itu bisa diterjemahkan dengan gejolak hati. Lah, gejolak hati, gejolak jiwa orang, ya Kak? Nah. Wa amma wajdur ruhaniyah, adapun yang disebut dengan al-wajdu ruhaniyah, biquwatil jazbati bimisli qiraatil Quran bisauti hasanin. Adapun al-wajdu, gejolak hati yang bersifat ruhaniyah, yang tadi nilainya apa tadi? Bagaikan dunia dan akhirat, bagaikan seluruh makhluk tadi itu, semua orang amal seluruh makhluk, ialah seperti qiraatil Quran bisauti hasanin. Sukanya seseorang membaca Al-Quran atau mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, hatinya terasa nyaman sekali. Nah, bila mendengar ayat Al-Quran dibaca, mengerti tidak mengerti, bukan soal mengerti tidak mengerti artinya, tapi nyaman, sejuk terasa. Tapi bila kepanasan, lain tak. Au syair au si'ri mu'ajinun majnunin, atau syair yang membuat gejolak hati kita, tapi syairnya syair keagamaan, kayak mendengarkan maulidan nih. Al-madad al-madad ya Rasulullah, asik kita. Nah, tuh al-wajdu tuh suka mendengarkan yang berbau mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu al-wajdu yang dibicarakan sini.
au zakar muasir, atau zikir yang membekas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai terngiang-ngiang di jalan kita, di mana kita pakai naik motor, kita terasa la ilaha illallah, terasa nikmat sejuk di hati kita. Itu al-wajdu namanya. Makanya zikir itu kan disuarakan kan, kalau bisa di waktu-waktu tertentu suarakan. Asik. Ada orang yang sampai gejolak, sampai tidak bisa ditahan-tahan kan. Nah itu termasuk al-wajdu namanya, asal benar lah. Fala yubqa lil jismi quwwatin wa ikhtiarin. Pada saat itu bahkan diri pun tidak bisa menahannya, saking gejolak kata. Nah, coba tadi itu membaca maulid, Allah Allah al-madad ya Rasulullah. Asik nah, di sini tuh geleng-geleng kepala nah, yalah. Nah, itu gejolak yang paling bagus. Bahkan insya Allah yang kena penyakit hilang nanti, sedikit demi sedikit hilang. Nanti kalau ada yang penyakit stroke, punya apa, nanti cari yang maulid atau yang zikir-zikir, dengarkan Allah, apa yang mengasihkan kita sehingga lupa dengan lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, merasa nyaman kita. Itu al-wajdu, itu amal. Itu amal soleh yang luar biasa. Itu yang pian nanti bawa ke dalam kematian pian. Waktu di alam kubur itu yang dibawa nanti, karena ada file itu isinya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sering-seringkan itu. Ini semua kitab tasawuf membahas masalah ini. Nah, kitab tasawuf di sini semua membahas masalah ini semuanya. Kadang itu di Al-Quran memang ada. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 22 dan 23. Wahajal wajdu ruhani warahmani. Inilah wajad al-wajdu ruhani warahmani, dari rahman Allah. Fayastahibu muwafaqatahu, maka hendaklah disukai untuk membekaskannya pada diri seseorang. Kalau karena gejolak nafsu ya, mendengar lagu apa, lagu Roma Irama, lagu apa Pak Arjen? Kita Roma Irama aja tahu lagu apa ya, Bib? Lagu-lagu nang cinta-cinta tuh apa tah? Senyumanmu kabur, gitu kayak apa tah? Lagu-lagu apa tah? Nang apa nang unggut-unggut juga tuh orang. Apa lagu apa diantaranya lagu keringet nah? Atau naik ke puncak gunung tinggi sekali. Nah, itu kan asik juga tuh. Tapi itu jasmania, bukan itu al-wajdu, yang itu gejolak nafsu. Nanti digerakkan oleh nafsu itu, lalu kita unggut-unggut juga. No, tapi itu di sumbernya dari nafsu. Ya kah? Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu. Unggut-unggut juga, Pipe. Palui mau mendengar lagu tuh. Wah, ini salah lagu nih, Jar. Habis mandi, Jar, langsung membantu ibu, Jar. Berarti beteranjang orang ini, coba Palui. Wah, ini salah ngarang lagu. Salah terus Palui ini, protes terus gitu. Jadi perhatikan, itu digerakkan oleh nafsu, apalagi lagu cinta. Tahu ya kalau lagu cinta kayak apa, Bib? Guru, kayak apa lagu cinta ke rasa cinta pasti ada. Oh, itunya jenang apa? Bib, itu digerakkan oleh nafsu. Nah, wajad itu justru mengganggu nanti wajad Anda kepada ruhani itu. Wajad ruhani, wajad ruh. Bahasanya kayak itu sejadah, wajad ruh. Nah, yang kita inginkannya adalah al-wajduruh. Yang nang rasa cinta itu mengganggu nanti al-wajduruhnya, nanti tidak timbul lagi. Yang timbul itu terus. Masya Allah. Allah berfirman, diisyaratkan di dalam Al-Quran, Fabasyir ibadi alladzina yastami'unal qaula. Nah, beri kabarlah kepada hamba-hamba Allah
yaitu hamba-hamba Allah yang yastami'unal qaula, yang mereka itu mendengarkan perkataan Tuhannya, fayattabi'una ahsana, lalu dia mengikuti kebaikan yang ada di dalamnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena terus-terus lama dia dendangkan, akhirnya timbul itikat-itikat yang bagus pada dirinya. Hatinya bertimbul, insya Allah mudah-mudahan hidupku hanya untuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidupku, matiku, la ilaha illallah. Terdenging di pikirannya, nanti aku bila meninggal dunia, mudahan aku harus bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidupku, ketergantunganku hanya kepada Allah, la ilaha illallah. Itu yang terdesir di dalam sirnya nanti, terbekas di dalam sirnya. Itulah al-wazdu, yang nilai amalnya itu lebih baik daripada semua makhluk beramal, dari makhluk manusia maupun jin. Subhanallah, dikumpulkan bamalan membaca zikir la ilaha illallah, masih bagus orang sendiri tadi tuh yang di dalam hatinya ada al-wajdu, sampai asiknya, ya kan? Nah sini wakaja sautul usyaki watuyuri walhanil agani. Bisa juga dia melewati perkataan-perkataan yang mengasyikkan, syair-syair atau suara-suara burung atau suara-suara melodi. Boleh terjadi. Kayak kita kan rabanaan, terbang, atau suara burung ciut 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 ciut, tapinya asik, nah tweet 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 tweet, ada lah. Tapi rajin orang memelihara burung, asik bunyinya aja, bukan getaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kau diamalkanlah. Amin. Mudah-mudahan jadi inspirasi semuanya untuk menjadikan itu bagian daripada amal ma'rifah yang bisa kita bawa nanti, dan melebihi daripada kapasitas kebanyakan orang beramal, bahkan menyehatkan tubuh kita. Bagi yang sakit bagus sekali melakukan ini. Nah, itu manfaat dunianya, tapi manfaatkan saja dunianya juga kita dapat, terutama tujuannya adalah untuk akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-fawzallahu ala zainil wujud.